Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya sehat. Jangan lupa jaga imunitas supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Dan anak-anakku tidak terasa kita sudah 10 bulan lebih tidak melaksanakan tatap muka. Dan lagi-lagi kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Dan saya berharap bahwa apapun kondisi kita, mari kita berkahi, kita ambil titik kemanfaatannya dan kita tidak perlu menyalahkan keadaan. Apapun ini adalah hal yang terbaik daripada kita ke sekolah tetapi risiko yang kita hadapi lebih besar. Baik, untuk kelas 12, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang laporan keuangan. Ini merupakan kompetensi dasar yang ke-20 selama 2 tahun kita belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Kenapa materi ini tentang laporan keuangan? Karena inti dari kegiatan usaha adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Kita barangkali bisa bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi jika kita tidak bisa mengelolanya, maka sama saja. Nah, laporan keuangan itu sangat diperlukan pemahamannya. Mungkin kalian akan berpikir bahwa kenapa anak STM belajar tentang laporan keuangan? Bukankah itu pelajarannya anak SEMEA? Secara keilmuan barangkali iya, tetapi secara pemahaman konsep maka semua orang itu harus paham betul tentang laporan keuangan. Seandainya kita misalnya memiliki usaha, tetapi kita tidak paham laporan keuangan, lalu siapa yang akan mengelola keuangan kita? Apakah kita cukup hanya menerima job, kemudian bayaran, udah habis itu? Apakah hanya seperti itu? Saya yakin tidak. Tentunya kita harus memiliki pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan dalam sebuah usaha. Meskipun barangkali kalian merasa bahwa dalam materi ini agak-agak gimana gitu karena berbau anak-anak SEMEA, tapi yakinlah bahwa kita pasti bisa dan bermanfaat. Nah, kita mulai dari pengertian laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu adalah catatan transaksi. Transaksi itu adalah perpindahan. Ya, perpindahan. Transaksi penjualan bisa, transaksi pembelian juga bisa. Saya ulang bahwa laporan keuangan adalah pencatatan transaksi dan pengikhtisaran serta pelaporan yang dapat memberikan informasi bagi para pemakai. Ini jadi laporan keuangan itu merupakan sumber informasi. Dari laporan keuangan, kita itu dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan. Kalau kita tidak membuat laporan keuangan, maka kita tidak bisa menilai apakah usaha kita itu berkembang, usaha kita itu mendekati kebangkrutan, atau barangkali usaha kita itu terlalu banyak hutang. Nah, itu kita bisa memahami dari paparan laporan keuangan. Nah, karakteristik dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan ini harus dapat dipahami. Harus dapat dipahami ini artinya laporan keuangan itu harus dapat dimengerti oleh para pembacanya. Nah, kita sebagai seorang wirausaha itu harus bisa membaca laporan keuangan ini. Bisa membaca laporan keuangan. Bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan kalau kita tidak paham tentang laporan keuangan? Oh ya. Padahal kebocoran pertama kali dalam sebuah perusahaan itu ada pada laporan keuangan. Kalau kita sebagai pimpinan tidak paham tentang bagaimana laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu benar atau tidak, maka ya kita sebagai pemilik usaha artinya ya diapusi itu sama karyawan dan itu jangan sampai terjadi. Karakteristik yang kedua adalah relevan. Relevan ini artinya bahwa laporan keuangan itu harus dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.
pemakai yang membutuhkan laporan keuangan. Kalau misalnya kita sebagai pemilik perusahaan, berarti kita membutuhkan laporan keuangan itu untuk mengetahui perkembangan usaha, untuk mengetahui biaya-biaya yang masih harus kita bayar dalam jangka waktu pendek, mengetahui laba yang diperoleh. Itu kalau kita sebagai pemilik. Kalau misalnya kita hanya sebagai seorang investor yang menanamkan modal saja dalam perusahaan, apakah kita tidak membutuhkan laporan keuangan? Ya, pastilah tetap membutuhkan. Karena kita harus tahu bagaimana perkembangan usaha yang sudah kita tanami modal gitu. Kalau kira-kira perusahaan yang kita tanami modal ini tidak berkembang, ya alangkah lebih baiknya kalau investasi itu kita tarik kembali gitu. Jadi, siapapun itu membutuhkan laporan keuangan. Belum lagi kalau misalnya, pemerintah, kenapa pemerintah juga perlu memahami laporan keuangan? Ya tentulah, untuk dasar penarikan pajak. Nah, jadi laporan keuangan itu harus relevan kepada siapa yang membutuhkan laporan tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu materialistis. Artinya bahwa laporan keuangan itu dapat menjadi daya ukur suatu perusahaan. Ya. Jadi ukuran keberhasilan perusahaan itu dapat dilihat dari laporan keuangannya. Karakteristik yang keempat adalah keandalan. Ya, laporan keuangan itu harus dapat dipercaya, dapat diandalkan dalam setiap laporannya. Jadi tidak boleh salah. Itu harus benar sehingga sering sekali bahwa laporan keuangan itu diperiksa oleh auditor atau oleh lembaga yang memang menangani laporan keuangan. Kemudian berikutnya adalah bahwa laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dari 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Sehingga kalau disandingkan itu kita bisa mengetahui perkembangannya dari tahun ke tahun. Kalau laporan keuangan dari 1 tahun ke tahun berikutnya kok berbeda, lah itu laporan keuangannya juga perlu disesuaikan agar pembaca itu tahu atau pengguna laporan keuangan itu tahu bahwa perkembangan dari perusahaan itu seperti apa, apakah naik, stagnan, atau bahkan turun. Nah, jadi laporan keuangan itu dari tahun ke tahun itu harus bisa diperbandingkan. Komponen-komponennya itu harus bisa diperbandingkan. Hal ini adalah untuk supaya bisa mengambil solusi atau kebijakan. Ini mau diapakan perusahaan kita kalau sudah seperti ini, itu dari laporan keuangan. Jadi jangan menganggap bahwa laporan keuangan itu hanya pekerjaannya anak semea. Justru pimpinan perusahaan itu yang sangat membutuhkan. Karakteristik selanjutnya adalah bahwa dalam laporan keuangan itu harus tepat waktu. Harus tepat waktu itu laporannya sesuai dengan waktu yang diperjalan. Misalnya, mungkin laporan itu 3 bulanan, atau 1 semester, atau 1 tahun. Nah, itu harus sesegera mungkin. Jadi, tidak terlalu berlarut-larut laporan keuangan itu disampaikan. Kenapa? Karena itu tadi untuk pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi benar-benar laporan keuangan itu dapat digunakan. Nah, apa saja laporan keuangan itu? Ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan neraca. Nah, sebenarnya masih banyak lagi laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Namun demikian minimal ya, kita paham tentang neraca dan laporan laba rugi. Untuk laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang memperbandingkan modal dari tahun ke tahun. Neraca itu apa? Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah ini, pada suatu saat tertentu. Jadi, neraca itu hanya berlaku pada saat tertentu. Misalnya, neraca itu per 31 Desember. Ya, berarti
Neraca itu juga hanya menggambarkan keadaan keuangan pada tanggal itu. Kalau tanggal 1 Januari mungkin sudah berubah. Tanggal 2 Januari apalagi. Sehingga yang namanya neraca itu ya hanya berlaku pada saat itu juga. Itu neraca. Kemudian komponen-komponen dalam neraca. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva itu adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada hutang. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Ada hutang jangka pendek, itu harus dibayar kurang dari 1 tahun, namanya hutang lancar. Ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ada juga yang mengklasifikasi menjadi hutang jangka menengah, tetapi itu jarang digunakannya. Ada adalah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang dan tidak ada aturan baku antara waktu yang pasti. Yang jelas kalau hutang jangka pendek itu 1 tahun harus dilunasi, sedangkan yang lainnya termasuk hutang jangka panjang. Kemudian komponen yang ketiga adalah modal. Jadi, neraca atau harta kekayaan perusahaan itu terdiri dari aktiva. Nah, aktiva itu bersumber dari hutang dan dari modal. Jadi, kalau harta kekayaan yang kita miliki, ini aktiva itu kan harta kekayaan ya. Misalnya, kita punya rumah, punya tanah, punya motor, punya mobil, punya HP, punya laptop, itu namanya aktiva. Lah, aktiva itu berasal dari mana? Ada yang dari hutang, ada juga yang dari milik sendiri. Sama kan? Jadi, baik itu perusahaan maupun orang pribadi itu sama. Harta kekayaan itu terdiri dari utang dan modal. Nah, kita juga bisa mengontrol kalau misalnya kita punya harta kekayaan itu sumbernya dari mana? Apakah semua hutang atau semua milik kita sendiri? Gitu, ya. Nah, komponen-komponen ini secara detail itu ada banyak sekali, tetapi sekali lagi ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Nah, contoh dari neraca. Neraca itu adalah timbangan, seperti ini ya, timbangan, sehingga antara sisi kiri dan sisi kanan itu tidak boleh jomplang, harus sama. Ya, harus sama. Untuk yang sisi kiri disebut dengan aktiva, yang sisi kanan disebut dengan pasiva. Itu namanya neraca. Neraca itu adalah timbangan. Yang aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan aktiva ini berasal dari hutang dan berasal dari modal. Utangnya ada utang lancar itu utang jangka pendek dan ada hutang jangka panjang. Kenapa ada hutang lancar tapi ada hutang tidak lancar ya? Itu tidak lazim. Ada aktiva lancar, lawannya aktiva tetap. Kenapa hutang lancar dan bukan hutang tetap? Nah, itulah yang harus kita pahami. Istilah-istilah yang seperti itu yang tidak bisa kemudian kita logikakan dengan yang sudah ada. Bu, lah itu kan aktiva lancar dan aktiva tetap. Kenapa di situ bukan utang lancar dan utang tetap gitu ya. Yang namanya utang itu ya jangan sampai utang tetap. Kalau bisa ya harus kita kembalikan. Nah, neraca yang bagus itu adalah neraca yang tidak punya utang. Artinya semua harta kekayaan kita atau aktiva itu adalah modal pemilik. Itu yang bagus. Tapi ya jarang seperti itu. Tapi inilah yang dimaksud dengan neraca itu adalah daftar harta kekayaan. Itu di sini aktiva. Daftar harta kekayaan. Ini adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita ya kita di sini. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang mudah diuangkan. Ada uang, kas ya, ada piutang, ada perlengkapan itu. Ini adalah aktiva lancar, aktiva yang bisa kita uangkan dengan cepat. Kemudian ada investasi jangka panjang, itu juga aktiva, tetapi untuk dapat kita wujudkan menjadi uang kas itu agak lama. Gitu. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap itu adalah harta kekayaan yang sudah berwujud barang.
Nah, ada peralatan, ada HP, ada alat tulis, ada ini ya, ada sepeda motor, ada gedung atau rumah gitu ya, dan tanah biasanya. Nah, perusahaan-perusahaan tertentu memiliki aktiva yang tidak berwujud, yaitu goodwill. Goodwill itu adalah kepercayaan masyarakat perek gitu misalnya, itu bisa masuk di goodwill. Ya, jadi itu bisa diperjualbelikan. Nah, aktiva ini diperoleh dari pasiva. Lah, pasivanya adalah utang lancar dan utang jangka panjang. Lainnya dari pemilik. Yang bagus, modal pemilik ini lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Ingat, ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian mendatang. Supaya kondisi di rumah tangganya tidak jomplang, maka kalian harus tahu seberapa banyak harta kekayaan yang dimiliki dan seberapa banyak utangnya. Ya, gitu, supaya sehat. Selanjutnya, yang kedua adalah laporan rugi laba. Apa itu laporan rugi laba? Laporan rugi laba itu adalah laporan yang menggambarkan hasil operasional perusahaan dalam satu periode tertentu. Ini biasanya dalam 1 tahun. Ya. Laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan selama 1 periode. Kira-kira dapat untung atau tidak. Nah, komponen-komponen dalam rugi laba itu ada pendapatan. Pendapatan ini adalah aliran uang kas atau harta yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang. Kemudian komponen yang kedua ada biaya. Biaya itu dari harga pokok. Yang kemarin sudah kita pelajari ya. Harga pokok sudah kita pelajari. Kemudian komponen yang ketiga adalah selisih lebih atau kurang. Apakah pendapatannya lebih besar dari biaya? Apakah pendapatannya sama dengan biaya atau sebaliknya? Pendapatan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan biayanya. Nah, sehingga disebut dengan rugi laba. Kalau pendapatannya lebih tinggi dibandingkan biaya, maka laba. Jika pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan biayanya, maka rugi. Itulah yang disebut dengan laporan laba rugi. Nah, ini bentuknya. Ini adalah pendapatan, ini adalah biaya-biaya. Ya, ini dijumlah biaya-biayanya digunakan untuk mengurangkan pendapatan. Ketemulah laba atau rugi di sini. Gampang, tidak masalah. Nah, laporan perubahan modal ini adalah laporan perubahan modal pemilik. Bisa tambah kalau laba, bisa kurang kalau rugi, bisa juga berkurang kalau kita ambil. Ya, nah ini ada modal awal, ada laba atau rugi ini bisa nambah atau kurang. Nah, bisa juga kita ambil. Nih, pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, modal pahitan kok diambil. Kemudian ada modal akhir. Itu ya, itu namanya laporan perubahan modal. Contohnya seperti ini. Modal awal yang kita tanam berapa? Oh, dapat keuntungan. Oh, nanti kita ambil lagi. Nah, itu akan ketemu modal akhir. Nanti masuk di neraca. Nah, gampang kan? Nah, ini materi saya yang pertama. Silakan dipelajari di materi yang saya share di PDF. Semoga bermanfaat. Dan apabila nanti masih memerlukan penjelasan dan contoh soal akan kami share selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.